wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungannya kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan destinasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Kalabaran yang akan disampaikan oleh Ibu Osina SPD sebagai narasumber. Agenda kegiatan kita hari ini yang pertama sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang kedua doa, dan yang ketiga adalah pemaparan materi oleh Ibu Osina, yang keempat penutup. Mari kita masuk dalam kegiatan yang pertama, yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Elvira selaku PDP, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan masih tetap memberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kemampuan kita sehingga kita masih menjalankan aktivitas keseharian dengan baik. Yang berikut saya menyampaikan bahwa Ibu Elvira ini adalah salah satu dari ketiga PDP kita di SMP Negeri 1 Kalabaran. Ada Ibu Elvira, ada Ibu Donasi, dan ada Ibu Sarah Usman. Mereka tiga sudah melalui pada kegiatan pendidikan guru penggerak PDP angkatan 9 ya 9. Kegiatan diseminasi hari ini adalah salah satu bagian dari rangkaian pembelajaran ya, rangkaian pendidikan yang teman-teman lalui. Nah, jadi ini adalah pembelajaran pada modul modul 1.4 dari saya yang mengajarkan tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif. Ini yang begitu teman kita juga akan berbagi ya, menyampaikan hal-hal baik budaya positif yang itu dilakukan ya, akan berbagi bersama dengan kita. Jadi kita akan kolaborasi, kita akan sharing dan juga kolaborasi, dan kita juga mari kita mengambil sebuah pengalaman, berbagi pengalaman ini untuk kita juga bisa membuat atau membuat praktik baik untuk budaya di sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu, memang kurikulum merdeka itu memang sangat memberikan hikmah atau manfaat bagi pendidikan bagi anak. Jadi proses semua pendidikan kita di sekolah itu harus berpihak kepada anak sendiri ya. Semua pendidikan yang kita lakukan, pembelajaran, semua kegiatan-kegiatan positif atau praktik baik, itu semua itu tujuannya adalah untuk kepentingan anak gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu kita menghilangkan pikiran kita bahwa ini adalah untuk kepentingan kita. Benar itu bahwa semua semata-mata adalah untuk kepentingan gitu. Jadi budaya positif itu sebuah keyakinan, sebuah nilai-nilai yang kita laksanakan yang bermanfaat bagi kepentingan itu budaya positif. Jadi itu luas ya, jadi itu luas kegiatan budaya itu luas. Misalnya kegiatan ekstra, ya, kegiatan pembelajaran di kelas, atau kegiatan-kegiatan lain dalam hubungan bersama anak-anak. Semua itu kita hal-hal nilai baik yang kita lakukan menjadi kebiasaan bagi sekolah kita, akan menjadi kebiasaan itu menjadi budaya positif ya. Jadi ini yang sebentar akan disampaikan oleh ibu kita Ibu Elvira.
saya harap teman-teman dapat mendengar informasi dari adik. Ini sebuah praktek yang Ibu Elvina sudah lakukan, ya. Sebuah praktek yang Ibu Elvina lakukan, inilah yang menunjukkan negara positif, ya, praktek baik. Gitu, Ibu. Saya harap mari kita coba dan Ibu. Semoga tahapan berikut ini pada TGT angkatan ke-11 ini semakin banyak kita masuk di dalam kelompok guru penggerak, akan semakin cepat dan akan meluas proses penyembasannya. Sekarang ada 3 orang sementara melakukan penyembasan, saya berbagi. Nah, tambah orang lagi akan menjadi bangsa sebenarnya. Jadi jangan suka-suka untuk mendengar, jangan suka kita baca, ya. Kita saling koordinasi, saling komunikasi supaya hal-hal baik kita bisa lakukan untuk meningkatkan pendidikan sekolah kita ini menuju pada menyelesaikan kurikulum merdeka, ya. Saya pikir dari saya itu harapan saya adalah mari kita ikuti dengan baik, ya, ikuti dengan baik proses ini menjadi pengetahuan kita dalam hal menjalani pendidikan di sekolah kita ini, ya. Nah, setelah waktu itu mendengar, aku juga bisa mengimbaskan atau menyampaikan berbagai ke teman-teman yang sempat hari ikut, ya. Tapi gitu saja, saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya semua, atas kebersamaan hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita sampai kegiatannya selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk dalam kegiatan yang kedua, yaitu doa. Saya minta Ibu Titik Sendora untuk membawakan kita di Ramadan. Kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing dan semoga dengan keyakinan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih atas nikmat karunia yang telah diberikan kepada kami hingga pada hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Pada hari ini kami ingin mengenalkan pemaparan dari salah satu calon guru penggerak. Semoga apa yang dia sampaikan kepada kami nanti dapat bermanfaat untuk kami dan kebaikan untuk sekolah kami ke depannya. Kami mohon lindungilah kami semua, terutama CGP kami yang memaparkan materi ini mulai dari awal kegiatan sampai berakhir dengan baik. Inilah doa kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu Tri yang sudah membawakan doa. Agenda berikut saya mempersilakan untuk bersama memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah UPTD SMP Negeri 1 Kalabahan. Kepada Ibu, saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti diseminasi kami, yaitu mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Tak lupa saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga berkat rahmat karunia-Nya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah rekan-rekan semua, sebelum mulai saya tetap memperkenalkan diri. Nama saya Elvina, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menyebarkan pemahaman
dan penerapan pengalaman ya. Jadi selain menyebarkan pemahaman yang sudah saya pelajari, saya juga akan coba untuk menerapkan pengalaman positif baik di lingkungan sekolah kita. Nah, pada kali ini ada beberapa konsep inti tentang budaya positif yang akan kita jabarkan. Mulai yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan belajar. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Jadi materi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Dan nanti saya bukan berbicara sendiri, saya juga bisa minta umpan balik dari Bapak Ibu semua, kemudian minta sarannya, minta pendapat, agar materi yang saya sampaikan pada kali ini kita sama-sama mendapat manfaatnya. Yang pertama yang akan kita lihat yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kalau sebelum ini kita mendengar itu ada istilah teacher center ya. Yang kedua baru kita mengenal ada namanya student center. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak semua pernah mendengar apa itu beda antara student center dengan teacher center? Coba. Ya, kalau teacher center itu adalah pembelajaran berpusat pada guru, sedangkan student center itu adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Artinya student center itu siswanya yang aktif, gurunya pasif. Begitu pula sebaliknya, gurunya yang aktif, siswanya pasif. Baik, terima kasih luar biasa sekali yang sudah disampaikan bahwa memang betul kalau dulu kita banyak teacher center, artinya yang aktif itu adalah gurunya. Kalau dulu kita beranggapan saya sudah buat PPT cantik menerangkan itu sudah luar biasa sekali. Tapi sekarang yang dituntut bukannya guru yang kreatif untuk menjabarkan materi, tapi bagaimana cara kita melibatkan sehingga yang dituntut aktif adalah siswanya. Nah, jadi paradigma itulah yang akan kita coba lihat perbedaan antara paradigma yang lama dengan paradigma yang baru. Di sini kita akan melihat bahwa pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang harus berdasarkan prinsip mempertimbangkan proses perkembangan peserta didik terhadap capaian kompetensi. Kemudian oleh sebab itu pembelajaran yang dirancang harus memenuhi kebutuhan dan karakteristik beragam dari masing-masing peserta didik agar proses belajar pun menjadi lebih bermakna. Nah, jadi yang harus kita underline garis bawahi adalah setiap peserta didik itu dia punya kodrat alam yang dibawa mereka dari dulu. Ya, jadi kita tidak harus menuntut mereka sesuai dengan apa yang kita minat. Misal, saya adalah guru IPA. Anak-anak wajib bisa dan nilai bagus pada mata pelajaran saya. Mungkin pada mata pelajaran saya mereka tidak bagus, tapi di pelajaran lain bisa jadi mereka luar biasa. Seperti itu. Dan kita harus mengetahui bagaimana kita merancang itu sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Nah, oleh sebab itu, pada paradigma baru ini kita mengenal ada beberapa dimensi. Kita menggunakan dimensi profil pelajar Pancasila. Mulai yang pertama, beriman, bertakwa, kemudian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, bergotong royong. Yang keempat, kreatif, dan akhirnya kita bisa mencapai sesuai dengan keinginan anak-anak, yaitu mereka bisa bernalar kritis. Artinya di sini Bapak Ibu semua,
kita hanya bukan menyuapi anak-anak dengan materi, tapi bagaimana mereka mencoba menjabarkan. Anak-anak itu sebetulnya bisa bernalar kritis, ya, bisa mengemukakan ide-idenya, kreativitas, tapi dengan cara jangan kita belenggu. Kalau selama ini kita sudah menjabarkan dalam bentuk PPT, ini PPT saya sudah bagus menurut kita, tapi bagaimana menurut siswa? Kita nggak tahu PPT kita menjenuhkan, membosankan atau tidak mereka sukai, ya. Seperti yang saya sampaikan pertemuan sebelumnya bahwa kalau anak-anak sudah mendengar namanya pelajaran fisika itu sudah jadi lumba-lumba mereka. Atas, nyelam. Kenapa? Begitu ketemu angka-angka hilang sudah kepalanya tenggelam semuanya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengemasnya suatu pembelajaran itu menjadi suatu hal yang menyenangkan. Ya, makanya konsep sekarang kalau misalnya kita lihat anak-anak belajar di kelas sudah menjenuhkan, kita bisa mengambil alih tempat yang lebih menyenangkan sambil bermain. Pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas, pembelajaran bisa dilakukan laboratorium, atau pembelajaran dilakukan di tempat-tempat lain, misalnya di tempat kita perhatikan ada bunga, bisa lihat di taman-taman atau di lingkungan sekitar, itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Nah, sekarang kita ambil contoh paradigma baru itu ibarat kita mengepal genggaman tangan. Sekarang saya contoh, saya mengepal tangan saya, kemudian saya robek kertas, saya tulis sesuatu di kertas itu, kemudian saya kepal. Kemudian ibu juga membuat seperti itu, ibu mengepal tangan ibu dan menulis sesuatu. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara ibu supaya bisa membuka kepalan tangan saya ini? Gimana caranya supaya ibu tahu apa isi yang saya tulis dalam kepalan tangan saya ini? Gimana caranya? Apa yang ibu lakukan supaya saya bisa membuka kepalan tangan saya dan mengetahui apa isi tulisan yang ada dalam kepalan tangan saya? Kira-kira bagaimana, Bu? Supaya ibu tahu kepalan tangan saya ini apa isinya. Kira-kira bagaimana cara ibu? Coba Ibu Titi. Ya, kalau saya membujuk supaya biar dibuka kepalan tangannya itu dilihat apa isinya. Membujuk. Cara bujukan dulu. Oke. Terima kasih. Berarti ibu membujuk saya kalau saya mau membukanya. Tapi kalau saya tidak membuka bagaimana? Saya mempertahankan, saya tidak membuka. Bagaimana caranya? Ancaman. Dengan ancaman saya juga masih belum mau buka. Mungkin adakah cara lain? Bisakah saya membuka kalau dengan cara ancaman, kemudian dengan cara paksaan, misalnya dipaksa membuka tangan saya? Kalau secara terpaksa dipaksa sebetulnya bisa, ya enggak? Rame-rame dibuka kepalan saya sebetulnya bisa, ya. Siswa itu ibarat seperti itu, ya. Jadi siswa itu punya sendiri pendapat mereka. Sama juga saya pengen buka kepalan bapak ibu, bagaimana caranya? Kalau saya sudah orang dewasa, saya bisa paksa itu buka kepalan tangan ibu tadi. Tapi apakah itu yang kita inginkan saat ini? Ya, jadi selama ini yang kita lakukan adalah supaya kita bisa membuka kepalan tangan itu. Biasanya kita gunakan dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, dan apa saja. Misalnya anak-anak tidak mau membuang sampah, kita ancam, kamu kalau nggak buang sampah nilainya ibu kurangi. Nah, itu ancam namanya, ya enggak? Apakah itu kesadaran diri sendiri? Belum tentu. Apakah berikutnya kalau kita tidak ada dia buang sampah sendiri? Belum tentu juga. Nah, kira-kira seperti itu kepalan tangan kita. Jadi apa yang kita harapkan dengan paradigma baru ini? Nah, itulah yang akan kita lihat perubahannya seperti apa. Ya, jadi dengan kesadaran sendiri, nantinya kita harapkan anak-anak ini ibarat kepalan tangan saya tidak harus dibujuk, dihardik, dipaksa untuk membuka tangan saya, tapi saya dengan kesadaran sendiri akan membuka tangan saya, akan menunjukkan isinya apa, seperti itu. Nah, sekarang
kita akan lihat tentang ada namanya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, jadi kalau kita pernah mendengar ilusi guru mengontrol murid, misalnya tadi, kalau kamu terlambat, ya, kamu harus membersihkan halaman, ya, itu kita yang mengontrol. Kalau terlambat berarti bersihkan halaman. Atau kalau terlambat kamu pulang, itu yang kita kontrol, kita guru yang mengontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah untuk mengembangkan karakter. Biasanya kita sering mengungkapkan itu. Ayolah nak, misalnya, ibu loh sudah ngasih tahu berkali-kali, tapi kamu kok nggak mau juga sih, nggak kasihan sama ibu, misalnya seperti itu kan. Dia berusaha merasa bersalah untuk mengembangkan karakter si anak. Tapi apakah setelah itu dia akan sadar? Belum tentu juga. Karena belum tentu sesuai dengan keyakinan mereka. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya kita sudah bilang, ini baiknya, jadi kalau kamu melakukan ini, kamu akan ini. Kita yang banyak ngomong, itu sebetulnya penguatan positif. Apakah bermanfaat? Iya, mungkin pada saat itu. Tapi untuk berikutnya bagaimana? Belum tentu juga. Itu namanya ilusi kontrol. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi ini biasanya terjadi bagi kita semua, termasuk anak. Ya, kita mengontrol anak. Nah, pagi-pagi kamu nyapu, pagi-pagi cuci piring, bangun tidur harus sikat gigi, harus bersihkan kasur. Itu namanya kita yang memilih hak untuk memaksa. Kalau kamu tidak melakukan tugasmu, tidak ibu kasih uang jajan, itu namanya memaksa. Terpaksa anak-anak melakukan itu. Atau misalnya di sekolahan, biasanya kita selalu berucap, kalau kamu tidak melakukan nanti kamu kena hukum. Jadi anak-anak terbiasa, oh kalau saya tidak melakukan nanti saya kena hukum. Itu terpaksa. Mereka melakukan dengan cara memaksa karena cara kita orang dewasa. Jadi budaya positif dengan paradigma baru ini, kita akan membuka suatu wacana sehingga membukanya tangan itu, kepalan tangan itu sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka, bukan atas dasar rayuan, bujukan, hadikan, ataupun paksaan dari pihak manapun juga. Jadi kalau saya pengen membuka kepalan tangan saya, kesadaran saya sendiri, oh setelah saya diajak berkomunikasi, ternyata ini yang benar, maka saya akan mengingatnya selalu. Saya akan masukkan dalam kolbu saya akan menerapkan. Nah, itu harapan kita nantinya. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi, stimulus respon ini yang sering sekali kita lakukan. Misalnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kadang-kadang pola pikir anak-anak dengan pola pikir kita itu berbeda. Kalau kita ngerjakan materi, ini materi sulit ini begini-begini, luar biasa guru menjelaskan. Mudah bagi orang yang memang menjelaskannya. Tapi bagaimana dengan anak-anak pendapat cara menangkapnya? Dengan karakter anak yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan dengan kita. Oh ini materinya mudah menurut kita yang menjelaskan. Nanti kalau kalian disuruh maju tidak bisa, kalian berdiri, itu namanya memaksakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana cara dia berperspektif, ya. Makanya kalau saya di kelas, ya, saya sekedar sharing dan berbagi. Anak-anak kalau menyampaikan pendapat, mereka awalnya takut. Kenapa takut? Takut salah. Mereka selalu bilang, Bu, nanti nyampaikannya takut salah, Bu. Sekarang kita balik. Semua jawaban yang kamu ucapkan tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika kalian tidak menjawab. Ya. Kenapa? Saya minta pendapat kalian. Kan Ibu minta pendapat kalian. Ya. Ketika Ibu meminta pendapat kalian, ya itulah yang benar menurut pendapat kalian. Ya. Kecuali Ibu minta pendapat dari buku. Kalau saya minta pendapat dari kalian, silahkan jawab saja. Nanti bisa kita perbaiki bagian mana yang harus kita lengkapi.
Jadi dengan seperti itu mungkin kita bisa memunculkan karakteristik anak itu banyak karakteristiknya. Ada yang bisa tapi malu, ya. Ada yang tidak bisa tapi nunjuk, ketika nunjuk takut salah. Jadi banyak anak yang seperti itu, atau tidak bisa dua-duanya pengen nunjuk, ya. Jadi bagaimana cara kita memunculkan karakteristik anak itu yang tadinya tidak bisa atau bisa separuh-separuh atau bisa malu nunjuk, dia bisa menguatkan kreativitasnya. Saya bisa Bu, walaupun yang diungkapkannya itu satu ke kanan satu ke kiri, tapi yang kita nilai bukan hasilnya, tapi proses perjalanan anak itu yang kita hargai. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sekali anak-anak melakukan kesalahan buruk, kita melihat itu merupakan suatu kesalahan yang fatal. Padahal tidak seperti itu sesungguhnya menurut teori kontrol. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Anak-anak melakukan seperti itu tujuannya apa? Seperti itu. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, ya. Jadi budaya positif itu yang diharapkan kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, termasuk anak didik kita, ya. Kalau kita peraturan disiplin, kamu harus begini, itu sesuai dengan kemauan orang lain, bukan kemauan dia. Kemauan dia mau seperti apa? Nah, itu yang akan kita lihat, yang akan kita bentuk pola pikir yang seperti itu. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, padahal sebetulnya kita tidak bisa mengontrol orang lain seperti kepala tangan tadi. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagah. Misalnya tadi saya tanya, gimana nih cara buka tangan saya, dibujuk, sudah supaya dibuka nggak bisa diterima, dipaksa, ya. Seperti kita coba anak-anak supaya mau misalnya papan tulis, biasanya itu setelah pergantian jam itu kan jarang itu papan tulis yang dihapus sama anak-anak. Kita bilang, nah tolong duduk dulu, dia hapus papan tulisnya nanti supaya kita bisa melanjutkan pelajarannya. Masih aja anak ada yang duduk-duduk. Nah, kalau kamu nggak menghapus papan ini, nggak dilanjutkan pelajarannya. Nah, itu sudah mulai termasuk paksaan, ya. Bagaimana cara kita supaya tidak melalui bujukan, tidak melalui paksaan, anak-anak dengan kesadaran sendiri bisa menghapus. Dan itu sering kita lakukan selama ini secara tidak sadar ataupun ada yang sadar, gitu. Sebetulnya yang kita lakukan adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya, nah, tolong hapus papan ini. Nanti setelah itu dan bagaimana cara yang kita lakukan supaya anak itu bisa melakukannya, ya. Kita cari umpan-umpan balik, kita cari cara-cara alternatif lain supaya dia dengan kesadaran sendiri bisa menghapus. Atau misalnya dalam suatu pelajaran yang sering terjadi, ya, ada materi, kita bilang, nih anak-anak semuanya berpendapat. Biasanya yang berpendapat 1-2 orang. Sekarang yang bisa tunjuk tangan, yang mungkin cuma 2 orang, itu terus tiap pelajaran itu. Sekarang bagaimana caranya? Kita maksa, kalau nggak ada yang nunjuk, ya, kalian dibuka PR lebih banyak lagi. Nah, itu lebih mengancam jiwa mereka. Tapi kalau kita cara lain, oke, saya siapkan kertas sticky note. Nah, kalian jawab saja di kertas ini, kemudian kalian tempelkan seasik mungkin, semenyenangkan mungkin. Silakan tempel semuanya. Saya yakin tidak ada yang tidak menempel. Walaupun tulisannya itu cuma tulis fisika asik, fisika menyenangkan, padahal bukan itu yang kita minta, tapi kita minta mengenai apa kesimpulan dari pelajaran kita. Tapi anak-anak yang malu, dia akan buat, minimal dia membuat judulnya, artinya dengan menuliskan judul saja, oh dia berarti ada pada saat itu. Minimal dia mau maju, berani tampil ke depan. Tapi kalau kita yang berani maju depan, itu paling 1, 2, 3, 4, 5, tidak lebih dari 5. Tapi kalau kita dengan cara memberi alternatif lain, misalnya tadi pakai sticky note, ya,
atau dengan sekarang anak-anak sudah bawa handphone dengan Jamboard atau dengan Flashpoint, di sana bisa berkreasi anak-anak menyampaikan pendapat mereka. Jadi tidak harus dikatakan kalau kamu nggak bisa, ibu tambah nih PR-mu di rumah lebih banyak lagi. Waduh, anak-anak tambah kacau nih kalau sudah ditambah tambahnya pelajaran fisika, ya. Mulai mereka garuk-garuk kepala itu. Nah, jadi apa yang kita lakukan agar pembelajaran kita itu lebih menyenangkan dan lebih membuat anak itu lebih tertarik. Dan yang berikutnya adalah pola berpikir menang kalah. Kalau kita berhasil nyuruh siswa sampai anak itu patuh, saya menang, anak-anak kalah. Dia ikuti saya nih, saya menang. Tapi bukan seperti itu menurut teori kontrol. Menurut teori kontrol kita harus menang. Kita menang, anak-anak menang, artinya anak-anak mengikuti pelajaran kita, kemudian ikutinya dengan perasaan yang senang, dengan kesadaran diri mereka. Gimana caranya? Sekali bisa nggak, Bu? Tidak. Kita harus mencoba dengan beberapa cara agar pembelajaran kita itu menjadi menyenangkan. Ya. Kemudian berikutnya tentang disiplin positif. Kalau kita berbicara tentang disiplin, ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu disiplina, yang artinya disiplina itu adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, namun ternyata dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kan seperti itu, buat peraturan supaya siswa jadi patuh, seperti itu. Kecenderungan umum, ya, disiplin itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu asal mula kata disiplin. Kemudian kalau kita hubungkan dengan disiplin positif itu adalah pendekatan dalam pendidikan anak yang berfokus pada pembentukan perilaku baik dengan cara mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak daripada hanya menghukum atau menghancurkan perilaku yang buruk. Ya, sehingga tujuan umumnya dari disiplin positif ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam anak itu sendiri, sehingga dia mengetahui tujuannya untuk apa, sehingga dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini sebetulnya bukan hanya bisa kita terapkan di sekolahan, tapi lebih skup kecil, yaitu di lingkungan keluarga kita. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif, tapi tanpa harus membuat anak-anak itu menjadi tersiksa. Ya, saya sudah mencontohkan dengan anak saya. Kebetulan anak saya itu satu tunggal, 5 tahun baru dapat, luar biasa. Jadi 5 tahun saya baru punya anak satu, dan ketika dia SMP saya masukkan ke pesantren. Apa orang yang berkata? Kok tega sekali, gitu kan? Cek satu. Orang bilang pasti kok tega, anak satu-satunya, anak tunggal, anak yang lama didapat. Cek satu. Habis baterainya. Cek satu. Anak yang lama didapat ternyata harus disandangkan. Apakah ibunya maksa? Dulu ibu saya juga bilang, kenapa anak kamu paksa-paksa? Saya bilang, saya tidak pernah memaksa Azam, namanya Azam. Sekarang ibu tanya sendiri kepada anaknya, apakah anaknya saya paksa? Tanya sendiri, Azam, kenapa mau masuk pesantren? Mama yang paksa ya? Tidak, kenapa? Supaya bisa belajar dengan diri. Ibu saya jadi terdiam, belajar dengan diri. Di sana nggak enak, nyuci sendiri. Oma, nyuci itu ada tukang laundry, katanya gitu kan. Terus nanti makan nggak enak, makan
makanannya itu enak karena dia ada tempat makanannya yang enak seperti itu. Terus nanti ditinggal sendiri sama mama, yang penting ada uang jajan, jauh begitu. Jadi dia jawabnya bukan dengan saya paksaan orang lain yang menganggap tega anak satu-satunya dimasukkan dalam pesantren. Kalau saya jawabnya cuma satu, saya tidak bisa mendidik 24 jam karakter anak saya, sehingga dengan saya menitipkan dia di pesantren, saya serahkan bulat-bulat ke pihak pesantren, maka pesantrenlah yang bisa membantu saya untuk menjaga anak saya. Kalau dia dengan saya belum tentu dia bisa saya ajarkan agama full, tapi dengan saya titipkan dia ke pesantren, dia bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri. Dia bisa mendoakan saya nantinya. Nah, seperti itu. Jadi orang menganggap kamu ancam gitu, bapak tentang tentara itu pasti anaknya dipaksa-paksa. Tidak. Jadi anak saya menjawab tidak dipaksa mama dengan sebelum kamu tuh anaknya menghafal Quran seperti itu. Tidak, saya bilang silakan tanya dengan anaknya. Karena memang dari kecil saya membiasakan anak saya itu untuk terlatih. Jadi kalau kita pengen anak kita pesantren, kelas 6 kamu langsung pesantren, anak pasti gagap dia masuk pesantren. Tapi memang dari kecil sudah saya biasakan anak saya untuk berpikir bahwa seperti ini ke depannya, supaya azan bisa doakan mama. Kalau mama meninggal, azan yang angkat mama, nanti azan yang memberikan mama, azan yang doakan, karena azan adalah berlian mama. Saya sampai seperti itu. Kemudian diperkuat dengan rekan-rekan lingkungan saya, para guru. Kan azan mau jadi apa nanti? Dokter tentara. Jadilah dokter tentara yang soleh. Gimana caranya tante? Azan masuk pesantren, soleh itu. Nah, dari kecil dia sudah menekankan prinsip itu. Sehingga dia bawa di dalam alam sadar dia bawa seperti itu. Jadi tidak harus saya paksa-paksa sama. Dia anak laki-laki, setiap hari dia punya kewajiban. Pagi bangun tidur 1 halaman dulu. Kalau saya 1 rumah, dia 1 halaman. Dipaksakan tidak. Jadi kalau orang lihat, kok bisa bu anak seperti itu sudah terbiasa. Dari kecil sudah dibiasakan. Lihat bapaknya ngepel, ikut ngepel. Awal mulanya ikut-ikut. Nah, begitu juga harapan kita di sekolah ini. Dengan kita mencontohkan hal yang bagus sama anak-anak akan menirukan kita. Ya, kalau kita mencontohkan sesuatu yang luar biasa, anak-anak pun akan menirukan kita. Butuh proses nggak? Pasti, semuanya akan membutuhkan proses. Kenapa? Karena harapannya anak-anak itu dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Berikutnya, sebentar. Nah, berikutnya kalau tadi kita lihat untuk tujuan utamanya tadi yaitu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kalau pada dunia pendidikan di sekolah seperti kita ini biasanya kita menggunakan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Misalnya anak-anak itu nanti diharapkan bisa beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, kemudian berakhlak berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tapi di tempat lain bukan hanya itu, ya. Ada yang kita kenal dengan International Baccalaureate atau IB, Primary Years Program atau PIP, itu merupakan program dari sekolah internasional. Jadi kalau mungkin ada bapak ibu anaknya yang sekolah internasional, mereka pasti pertama kali akan menerapkan prinsip ini, ya. Di antaranya adalah anak-anak itu diajarkan untuk bisa berintegritas, ya. Keterbukaan, ketekunan, kepedulian, keberanian, kerjasama, keseimbangan, penghormatan, empati. Penghormatan itu banyak. Menghormati dengan sesama teman,
menghormati kepada yang lebih tua, menghormati kepada yang lebih muda. Kemudian empati, pikiran kritis dan bisa merefleksikan. Ini harapan dari sekolah-sekolah internasional. Biasanya mereka mulai ini dari usia 3 tahun PAUD biasanya sampai dengan 12 tahun seperti itu. Konsep ini selalu mereka tekankan. Makanya kita lihat bahwa sekolah-sekolah bagus itu kok anaknya mau patuh-patuh ya, disiplin-disiplin ya, mau mendengarkan ya. Apa mungkin karena mereka dari keluarga mampu? Sebetulnya tidak juga. Tapi mereka menerapkan konsep ini. Kebetulan anak saya pesantren tapi internasional. Jadi anak-anak yang usianya 12 itu penekanannya ke arah seperti ini. Ya, diharapkan mereka lebih menghargai, lebih empati, lebih mandiri dan akhirnya bisa berpikiran kritis, bisa merefleksikan. Kemudian untuk kehidupan bersosialisasi ya, itu ada namanya keterampilan hidup atau life skill. Life skill ini banyak sekali jabarannya, tergantung apa yang akan kita harapkan ya. Misalnya empati, dapat dipercaya, hormat dan santun, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, tenang, menghormati pendapat individu, semangat untuk terus belajar. Ini biasanya kita dapatkan dari instansi-instansi lain ya. Nah, sekarang kalau kita lihat materi berikutnya, kita akan lihat bagaimana sih kalau kita sudah lihat dengan nilai-nilai kebajikan, kita akan hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu sebetulnya apa saja sih? Apa kebutuhan manusia? Oh itu, primer, sekunder, tersier, gitu ya. Ada lagi nggak kebutuhan manusia? Sejauh kita mata memandang, kita mengetahui kebutuhan dasar manusia itu. Ya, katanya rasa menghargai dan saling tolong-menolong. Oke, sekarang kita akan hubungkan ya. Kebutuhan dasar manusia itu apa sebetulnya? Kebutuhan dasar manusia adalah serangkaian kebutuhan yang esensial untuk mempertahankan hidup, itu disampaikan Ibu tadi. Ya, seperti kesehatan, kesejahteraan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu esensialnya. Tapi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar agar dapat terpenuhi. Sekarang kalau kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada 5 di sini ya. Biasanya yang kita gunakan untuk kehidupan kita. Mulai dari bagaimana cara bertahan hidup, tadi yang disampaikan sama Ibu tadi, kebutuhan primer, sekunder, itu termasuk apa untuk mempertahankan hidup. Tanpa itu kita nggak bisa hidup. Sandang, pangan, papan, itu adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian yang berikutnya, kita butuh nggak yang namanya kasih sayang dan rasa diterima? Betul nggak Ibu? Iya, sangat dibutuhkan. Sama seperti anak-anak kita. Anak-anak kita tuh mau disayang, mau dia diterima, mau mereka dihargai. Ini kebutuhan dasar mereka yang harus kita ketahui. Jadi jangan sampai kita lihat anak itu bersalah, kita langsung, oh kamu dasar begini-begini, padahal kita nggak tahu nih di belakangnya dia harus kena marah mamanya, kena kerja-kerja pakai sapu, kita tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Ya, di mereka apa terjadi kita tidak tahu. Kemudian penguasaannya seperti apa? Kemudian bagaimana kesenangan, kebebasan mereka berekspresi dan sebagainya. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya kita lihat satu persatu. Bertahan hidup tadi sudah sampaikan, kasih sayang itu meliputi cinta, perhatian, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, dia ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin. Jadi anak-anak itu memimpin itu jangan kita bilang ini memimpin satu orang, dia terus, jangan. Sama kayak berdoa itu anak-anak sudah luar biasa sekali. Saya bu gitu ya.
Sekarang kita kasih kesempatan nih anak-anak yang tangannya separuh. Ya, kalau yang nunjuk udah biasa, saya begitu. Anak-anak yang loncat-loncat itu biasa. Sekarang kita lihat ada nggak anak-anak tunjuknya separuh? Ada. Mau nunjuk tapi malu. Ya, saya selalu berjalan kalau saya lihat kenapa nak? Mau doa? Saya mau, tapi dia nunjuknya tinggi sekali. Oke, kamu yang pendek tunjuknya, kamu yang berdoa. Ternyata begitu dia berdoa, anak-anak ketawa. Kenapa ketawa? Tidak ada yang menurut. Ibu suka dia berdoa. Nah, artinya seperti itu. Jangan sampai kita hanya memberi kesempatan pada satu orang saja. Ya, saya punya pengalaman pribadi, ini juga terjadi sama anak saya waktu dia kelas 5 SD. Ketika gurunya itu memilih untuk untuk upacara, dia menunjuk diri. Mama, Bu Guru, saya mau jadi pembaca doa. Dan begitu. Terus gurunya belum pernah nih, anak saya pun dia sama seperti saya, pindah sekolah. Gurunya nggak percaya nih anak saya seperti itu. Jadi anak saya itu pindahan dari Balikpapan ke Jakarta. Dia nganggap anak dari daerah itu anak yang kurang, nggak pintar, ya. Jadi dia nggak itu tunjuknya udah tinggi. Cerita dia dengan mama tadi tidak ditunjuk, nunjuknya tinggi mama, tapi tidak ditunjuk. Saya jadi pengalaman apa? Begitu berikutnya dia tidak mau ditunjuk lagi. Kenapa? Mama nggak mau nunjuk lagi. Abang kan sudah hafal itu ayatnya, nggak mau, bakal nggak ditunjuk mulutnya. Itu saya benar-benar rasanya membekas sekali. Kalau anak itu sudah mau tidak kita kasih kesempatan, bekasnya luar biasa. Sampai saat ini saya memperbaiki pola pikir anak saya itu susah sekali. Pada saat pembagian rapor, saya ngobrol sama gurunya. Kebetulan anak saya peringkat ketiga di DKI. Gurunya ngomong, Bu, ternyata azan luar biasa ya Bu. Iya, saya bilang. Dulu ibu tidak memberi kesempatan anak saya pada saat dia ngomong. Ternyata anak ibu pintar ya, katanya. Bisa berdiskusi, mau seperti ini. Baru saya sampaikan, ibu harusnya memberi kesempatan dulu, mencobakan dulu, baru ibu tahu kualitas. Misalnya ibu mau milih, saya bilang gitu, kita sharing saja. Dari sekian banyak orang, ibu cobakan semuanya, saya bilang. Jadi mana yang nanti dicobakan, mana yang penampilannya, juga anak-anak yang kira-kira pantasnya yang mana. Ketika anak-anak dia menunjuk, kita tidak tunjuk bekasnya sampai sekarang. Anak saya tidak mau lagi menunjuk dirinya. Jadi dalamnya luar biasa. Ketika saya kemarin ada pemilihan mau upacara, terjadi lagi seperti itu di kelas saya. Dia menunjuk tinggi sekali, tapi karena sebelumnya ini anak bermasalah, bandel, sehingga teman-temannya tidak mau menunjuk dia. Saya kasih kesempatan, ya kamu coba dulu, usaha dulu, nanti kalau kamu tidak bisa, baru kita ganti, ya Bu. Akhirnya apa? Anaknya bisa, ya. Tinggal kita memberi dia kesempatan dulu bagaimana cara dia untuk berprestasi. Dia mau diakui ini, saya sudah berubah nih, sekarang nggak seperti dulu. Jangan sampai kita ngecap anak nakal selamanya dia nakal, tidak seperti itu, ya. Kemudian mereka yang mempunyai kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian bisa mengandalkan arah dirinya. Berikutnya adalah kesenangan. Mereka itu biasanya untuk anak-anak seperti kita SMP itu masih suka bermain, masih suka humor, antusias, ketawa, apalagi kelas 7 itu. Saya sampai bilang, ketawamu besar sekali, kesedot ibu nanti buruk lebar sekali ketawanya. Kalian suaranya besar, tenggelam suara ibu nanti, gitu kan? Nah itu seperti itu anak-anak sekarang, karena dia masih SMP, kecuali mungkin udah kelas 9, mungkin cara berpikirnya sudah agak berbeda. Yang berikutnya adalah Yang berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu semua ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya kita seperti itu.
Jadi melakukan seperti itu untuk menghindari hukuman. Misalnya, kenapa anak-anak loncat pagar? Kalau pelanggar yang loncat pagar, supaya ketahuan, nggak dihukum. Jadi dia nggak terlambat lagi. Dia menganggap dengan loncat pagar, wah ini nggak ada yang tahu nih bisa loncat pagar, seperti itu. Menghindari dari hukuman, menghindari dari ketidaknyamanan. Berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak itu kalau kalian tampil, ibu kasih nilai. Nah, artinya anak-anak kalau dia mau tampil pasti, bu ada nilainya kan bu, ada nilainya ya. Kalau nggak ada nilainya nggak tampil. Nah, berarti dia hanya mengharapkan imbalan dan penghargaan. Melakukan itu kalau kita lihat mau dipuji, itu penghargaan, ya. Gitu. Kalau kita memuji itu secara global. Kemudian yang berikutnya, menjadi diri mereka yang diinginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harapan kita. Kenapa? Motivasi ini berasal dari dalam, intrinsik. Sedangkan kalau motivasi eksternal itu berasal dari orang lain, ya. Ada hukuman dulu, kemudian dihargai dulu, dikasih hadiah, baru dia mau melakukan sesuatu. Kemudian motivasi perilaku manusia itu kalau kita lihat adalah pada motivasi internal. Bagaimana menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Untuk menghargai itu apa yang kita harus lakukan? Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Biasanya kita kan secara tidak sengaja, kamu masih ada hajar kamu, pukul kamu, tendang kamu. Nah, biasanya seperti ini. Jadi mungkin kita bisa melakukan ke hal yang lain. Kita bisa mengajak anaknya berkomunikasi, kemudian mengidentifikasi masalah sehingga mereka bisa memecahkan permasalahan itu. Nah, di sini yang biasa kita lihat adalah ada perbedaan antara motivasi perlakuan manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, mungkin tidak kelihatan. Motivasi perilaku manusia ini biasanya kalau kita ambil, saya tidak akan menyebutkan semua, hanya beberapa contoh. Misalnya anak-anak kalau bisa kita lihat dari segi iman, kamu peraturannya sudah tahu ya, kamu harus begini, itu peraturannya. Sedangkan konsekuensinya, ya, kita bisa menyampaikan dengan penyampaian yang baik, dengan berkoordinasi. Misalnya konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian anak-anak membiasakan untuk mengucapkan terima kasih. Terkadang kita lupa mengajarkan anak-anak itu terima kasih, ya. Dan kita ini ambil bukunya, ambil saja. Tidak lupa mengucapkan kata-kata yang sederhana, yaitu mengucapkan kata-kata terima kasih, ya. Kemudian untuk restitusinya bagaimana? Kita sampaikan kepada anak-anak apa yang kamu yakini. Nah, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan. Bukan kita yang mencari solusi, tapi anak-anak yang kita tanyakan bagaimana kira-kira solusinya, apa yang bisa mereka lakukan. Ya, itu nanti kita lihat pada restitusi. Jadi hukuman itu biasanya bersifat negatif, sedangkan konsekuensi itu adalah netral, restitusi adalah positif. Banyak lagi, ya. Jadi hukuman itu biasanya identik dengan sesuatu yang menyakitkan, ya. Kalau anak-anak dengar kata-kata menghukum, hukuman kira-kira yang terbayang pada anak itu apa, Bu? Kalau kita bicara tentang hukuman, anak itu yang terbayang apanya? Ketakutan, dengan ibu lagi. Takut nanti saya dihukum, seperti itu, ya. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi konsekuensinya. Anak-anak terlambat, konsekuensinya berada. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan.
misalnya anak-anak tidak mengerjakan tugas, ya. Pilihannya bagaimana? Mengerjakan tugas kembali. Kita harus kasih ruang dan waktu dia menyelesaikannya. Bisa jadi pada saat itu mereka belum paham, ya. Atau bisa jadi pada saat itu ada permasalahan keluarga. Dan anak bermasalah harus diselesaikan. Tidak bisa, ya sudah, kamu nggak ngerjakan, masuk. Nah besoknya terulang lagi yang seperti itu, ya. Berikutnya adalah posisi kontrol. Jadi kita itu mempunyai ada 5 posisi kontrol di sekolah. Ada guru itu yang sifatnya sebagai penghukum posisi kontrolnya. Ada pembuat orang merasa bersalah. Ada yang bisa dijadikan sebagai pemani. Kita menang. Kayak anak bilang dari jauh gitu kan. Nggak tahu tuh gurunya didadain sekarang langsung gitu aja. Posisinya seperti apa kontrolnya. Kemudian ada yang berposisi sebagai pemantau, hanya mantau-mantau saja. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kira-kira ini Bapak Ibu semua berada dari posisi yang seperti apa? Yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Hah? Yang mana biasanya? Cenderung yang mana kita? Belum kebayang ya? Oke, kita buka satu-satu. Nih, saya punya kasus. Misalnya siswa terlambat datang sekolah. Ada guru nih depan pagar, beli tiket misalnya. Berdiri di depan pagar sampai jam berikutnya. Wah, betul. Itu sebagai guru apa? Penghukum. Sudah dia lari-lari ke sekolahan jalan kaki, nyampe depan pagar dihukum. Ya. Kemudian ada guru yang membuat orang merasa bersalah. Ya, diceramahin panjang banget. Anak laki-laki itu biasanya tidak suka diceramahin, ya. Berceramah dengan matanya, seharusnya kamu itu tidak datang terlambat lagi. Ibu sudah kecewa karena ibu sudah mengingatkan kamu berkali-kali, masih juga kamu terlambat. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kira-kira berubah nggak? Belum tentu. Nah, ini posisi kontrol yang kedua. Jadi selain penghukum, membuat orang merasa bersalah. Nanti kita lihat berikutnya, kita tentukan ini tipe guru yang seperti apa. Berikutnya adalah sebagai teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Dan kali kamu jangan terlambat lagi ya. Padahal berikutnya dia lagi. Ibu itu yang piket. Enak aja. Ya. Kenapa? Karena ibunya, ayolah, jangan terlambat lagi. Lakukan demi ibu. Dan kali kamu jangan terlambat lagi ya. Gitu. Iya, nggak terlambat kalau ada ibu. Kalau lain terlambat, gitu kan. Berikutnya ada guru sebagai pemantau, ya. Misalnya ada guru bicara ini, kamu sudah tahu aturannya apa? Sekolah tidak boleh datangnya terlambat. Konsekuensinya apa? Silakan lakukan. Setelah itu kamu masuk kelas, tidak ada proses dia. Kenal doang, ya. Nanya, udah masuk kelas. Ya. Ada nggak seperti itu? Ada. Kalau kita proses tuh udah pusing, ada masalahnya ada tuh. Adanya kita seperti itu ya, nggak mau ribut. Nah, berikutnya adalah nah, kayaknya terhapus satu yang manajer terhapus yang apa. Nah, kalau yang terakhir adalah posisi manajer. Misalnya gini, kamu tadi terlambat. Kenapa terlambat? Gitu. Oh, saya tadi Bu bangunnya kesiangan. Terus kalau kesiangan tidak ada yang bangunkan saya Bu. Baik. Kalau tidak ada bangunkan berarti hari ini karena kesiangan kamu semalam bagaimana? Saya tidurnya kemalaman Bu. Oke. Berarti kamu hari ini terlambat karena tidak dibangunkan. Betul. Nah, kalau besok supaya tidak terlambat apa yang harus kamu lakukan? Saya tidak mau begadang lagi Bu. Terus kalau saya tidak begadang lagi kan saya tidurnya cepat. Kalau tidurnya cepat nanti saya datangnya lebih pagi. Oke, bagus ya. Nah, itu sebagai posisi sebagai manajer. Kita tanya dulu penyebabnya apa, identitas dulu masalah seperti apa. Kemudian kita validasi, kemudian kita menanyakan keyakinan. Akhirnya anak itu mengungkapkan, saya ini begini-begini, kita harus dengarkan. Jangan ibu nggak mau dengar kamu udah terlambat, kamu pulang sana. Nah, tidak seperti itu sesungguhnya.
kita harus mendengarkan dulu, jangan sampai terulang lagi. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ini asik seperti ini, supaya Bapak Ibu semua tidak mengantuk. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ini nanti ada 5. Saya minta beberapa orang dulu nih. Yang pertama, dia bunyi, kalau kamu tidak membersihkannya, awas ya, rasakan akibatnya. Kira-kira kalau menurut Ibu ini posisi kontrol apa? Sebagai apa? Oke, betul ya. Jadi dia, kalau kamu tidak membersihkannya, awas ya, nanti lihat akibatnya. Berarti dia hukum dong. Kalau dia melakukan pasti dihukum. Hukumannya apa? Bersihkan toilet dan sebagainya. Berikutnya kita akan melihat nih, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, menurut Ibu ini termasuk dalam posisi apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira dia dalam posisi kontrol apa? Apa Bu? Iya, dia dalam bentuk manajer. Dia menanyakan anak, ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Anak-anak berpikir dulu, berarti dulu dia apa yang bisa lakukan. Jangan kita yang ngasih jawaban. Berikutnya, gimana kamu nak? Kamu tidak kasihan ya sama ibu. Ibu sudah capek-capek ngajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Wah, capek ibu mengucapkan berkali-kali, kamu masih juga tidak mendengarkan ibu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Besti. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Betul kan teman? Hah? Bisa dalam bentuk teman, atau ini bisa juga posisi pembuat rasa bersalah, ya. Jadi dengan dia bilang ini, kamu tidak kasihan sama ibu ini, sudah kabarnya seperti ini, ibu sudah capek-capek, dia seolah kita buat dia jadi iba kan. Padahal dengan seperti itu dia bisa menemukan tidak mungkin seperti itu, ya. Jadi bisa juga sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau ini apa peraturan sehingga kamu mengulang lagi? Apa peraturannya? Ini begini ya, tidak masuk kelas. Kira-kira apa ini? Sebagai apa? Iya, hanya mantap saja dia, tidak ada apa-apa. Kita masuk kelas sudah selesai. Biasanya sering terjadi ya. Kemudian ini, ayolah lakukan dulu ini. Ini bisa sebagai bisa dikonya apa nggak dulu ya, kita kan besti gitu kan, gurunya dia besti seperti itu. Berikutnya diulangi lagi kesalahannya, ada apa-apa, ibunya itu kok yang jadi dalam tiket, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat yang idealnya sebetulnya posisi apa ya, Ibu? Iya, yang idealnya kita memposisikan sebagai manajer, ya. Jadi manajer itu guru mengajak murid untuk berdiskusi, memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka untuk menemukan solusi. Mereka sendiri yang menemukan solusinya mengenai masalah yang mereka hadapi. Jangan nanti kamu begini ya, kita yang setting. Nah, kita hanya mengarahkan, ya. Kemudian posisi idealnya dulu sebagai manajer mengacu pada segitiga restitusi agar dapat menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan agar nanti anak tersebut tercipta identitas yang positif. Nah, saya punya video ya tentang keyakinan kelas. Bentar, ya. Nanti video-video baru masuk. Apa itu keyakinan kelas? Pernah dengar nggak keyakinan kelas selama ini dulu? Biasanya keyakinan kelas itu kalau zaman dulu kita apa namanya? Ya, tata tertib atau peraturan kelas, ya. Nah, biasanya gitu ya, tata tertib, peraturan kelas. Tapi sekarang
di kata-katanya dipositifkan lagi, yaitu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya kita kita membuat satu, tidak boleh datang terlambat, sepatu wajib berwarna hitam, nah gitu kan biasanya, bla 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 dan sebagainya. Sekarang kalau dia keyakinan kelas, bagaimana? Kita ajak anak-anak itu berkomunikasi, kita melibatkan anak itu dalam menciptakan suasana positif. Nah, keyakinan kelasnya adalah nilai-nilai universal yang disepakati dan diyakini bersama oleh seluruh warga kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merdeka, dan positif. Kemudian, keyakinan kelas itu menjadi tujuan fondasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid dengan melibatkan motivasi, komitmen, hormat, bantuan, disiplin, dan prokesnya seperti apa, ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas, ya. Sebetulnya ini tentatif saja sesuai dengan kebutuhan kita di dalam kelas itu. Misalnya, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan yang mereka inginkan. Mereka mau kelas ini seperti apa? Itu. Kemudian yang kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas yang mereka impikan. Ya. Kemudian dari berbagai macam pendapat siswa itu, ambil kesimpulan dari ide murid mengenai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian ubah ide menjadi keyakinan kelas sehingga harapan bersama, dan hindari kata-kata jangan. Jangan itu artinya seperti negatif sekali, ya, seolah-olah mencuatkan motivasi anak kalau ada kata-kata ini. Jangan, itu rasanya negatif sekali dalam pikiran anak-anak. Kemudian jika perlu tanda tangani kontrak keyakinan kelas bersama sehingga bisa sama-sama disepakati apa yang sudah dibuat. Yang keenam, selalu saling mengingatkan mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat agar menjadi kebiasaan yang baik. Rutin melakukan refleksi mengenai keyakinan yang sudah disepakati. Jadi kalau sudah berjalan, kita lihat kira-kira keyakinan kelas ini yang sudah disepakati dilanggar apa tidak sama anak-anak. Konsekuensinya apa? Kalau misalnya dilanggar, kita lihat lagi kesepakatan itu dan ingatkan anak-anak. Gitu. Ya. Kemudian saya akan melihatkan video mengenai keyakinan kelas yang sudah kami buat. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, pagi ini sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Kalau dulu keyakinan kelas itu sama dengan apa? Siapa yang masih ingat? Iya, sama dengan ya ketertiban kelas atau tata tertib. Tapi kalau tata tertib itu biasanya dia dalam bentuk disiplin, kata-katanya tidak positif, misalnya dilarang, tidak boleh, ya enggak? Tapi kali ini kita harus punya kesepakatan dulu nih, namanya menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita harus meyakini dulu nih apa yang akan kita buat pada hari ini. Untuk itu saya minta kerjasama kita semua untuk membuat apa saja nih keyakinan kelas yang sama-sama akan kita patuhi, akan kita yakini, akan sama-sama kita kerjakan. Kalau namanya ada keyakinan berarti kita semua harus ngikutin apa tidak? Ikutin. Nah, sekarang di depan kalian masing-masing ibu sudah menyiapkan lembar kuning. Lembar kuning itu nanti kalian tulis kira-kira apa nih yang mau kalian tuliskan di dalam kertas itu. Misalnya kita buat perjanjian di kelas,
kelas ini harus begini-begini, atau nanti kita sepakati kita buat kata-kata yang lebih positif seperti apa. Nah, nanti apa yang kalian inginkan, kelas apa yang kalian idamkan, kalian tulis dalam kertas tersebut. Kira-kira paham apa tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menuliskan. Nanti kalau kurang ibu tambah lagi. Apa yang kamu idamkan di kertas itu, ya, nanti akan kita tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Oke, silakan nulis dari sekarang. Silakan teman sebelahnya. Semua menulisnya? Nah, sekarang sekretaris bantu ibu menyimpulkan apa yang ada di depan ini kita buat jadi beberapa poin. Jadi yang sama-sama, poin-poin yang sama kita kumpulkan menjadi satu sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Silakan. Oke, 1. Nih ibu lihat di sini banyak yang berbicara tentang waktu, misalnya tepat waktu dan aktif di kelas, kemudian datangnya tepat waktu, jangan terlambat, kemudian jangan berlama-lama. Kira-kira kalau kita lihat di sini bekerja sama menghias kelas, kemudian lagi berpakaian rapi, mengerjakan tugas. Kita coba temanmu yang menjawab tadi, apa yang bisa disimpulkan? Bekerja sama dan membersihkan kelas. Ya. Meletakkan benda pada tempatnya. Kira-kira yang cocok bahasanya apa? Menjaga dan meletakkan benda pada tempatnya. Ya. Yang berikutnya kita lihat mengerjakan tugas tepat waktu dan ini kelas yang bersih. Kira-kira kalau kita simpulkan apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Iya. Dari kesimpulan yang sudah kita tuliskan, kesepakatan bersama mengenai kelas kita, supaya kita bisa mendokumentasikan nih kesepakatan yang sudah kita buat. Masing-masing kelompok sudah ibu siapkan kertas karton, ya. Kemudian beberapa kertas warna-warni. Nanti kamu buat di kertas karton kesepakatan kita tadi. Boleh kata-katanya kamu ubah menjadi kata-kata yang lebih baik lagi. Misalnya kamu ubah, Bu, saya maunya kata-katanya lebih simpel. Nah, nanti perwakilan dari salah satu kelompok akan kita coba presentasikan di depan. Nanti kita sepakati kira-kira kelompok mana yang akan kita gunakan. Kira-kira paham? Ada yang mau ditanyakan? Yang bilang paham baru sedikit. Kira-kira semuanya paham? Oke. Kalau sudah paham, silakan kerjakan per kelompok sekarang. Sepertinya ada beberapa kelompok yang sudah menyelesaikan pembuatan posternya mengenai keyakinan kelas yang kita buat, dan tulisannya sudah diperbaiki redaksinya. Kita minta
kelompoknya Adel untuk mempresentasikan dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Silakan maju berdua. Silakan salah satu menjelaskan apa saja yang sudah kalian simpulkan tentang keyakinan kelas yang kalian buat. Tinggikan. Silakan Adel. Keyakinan kelas 74 SMP Negeri 1 Kalabai yang pertama yaitu tepat waktu dan aktif di kelas. Yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu sesama lain. Yang ketiga, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang keempat, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Dan yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, apakah apa yang dituliskan teman-teman ini sudah jadi kesepakatan kita belum? Oke, kita baca sama-sama yang pertama. Tepat waktu dan aktif di dalam. Sepakat dulu tidak? Oke, yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Sepakat tidak? Oke, yang ketiga, pada waktunya. Sepakat? Kalau mengerjakan tugas tidak tepat pada waktunya berarti tidak ada hukuman sekarang, tapi harus ada sanksinya, solusinya. Kira-kira seperti apa solusinya? Kalau tidak mengerjakan tugas, solusinya gimana? Iya, mengerjakan kembali tugasnya ya. Jangan sampai tugasnya tidak dikerjakan. Oke, yang berikutnya, saling peduli dan menghargai serta membantu sama lain. Berarti kita sama-sama saling berkolaborasi ya. Berikutnya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya kan, kebersihan kelas ini untuk siapa? Untuk kita bersama ya. Jadi kita saling menjaga kesadaran sendiri. Jangan sampai kebersihan itu karena takut dilihat sama ibu, tapi kebersihan itu kita lakukan supaya apa? Supaya kelas kita menjadi bersih, nyaman. Kira-kira karena terpaksaan atau karena diri sendiri? Iya, karena diri kita sendiri. Oke, luar biasa sekali kesepakatan yang kalian buat pada hari ini. Applause luar biasa untuk anak hebat pada hari ini. Baiklah, silakan duduk. Terima kasih anak-anakku semua. Hari ini kesepakatan kelasnya sudah kita buat. Dan mulai hari ini kesepakatannya sudah mulai kita terapkan. Ya, sehingga kesepakatan ini untuk kita bersama. Terima kasih, kita akan lanjutkan pelajaran kita berikutnya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Dari video yang saya tampilkan tadi, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari aktivitas anak-anak tadi? Saya minta satu orang, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, yang pertama adalah membentuk anak-anak berdasarkan apa yang mereka inginkan, dan itu disepakati bersama, sehingga pada saat mereka melakukan kesalahan, mereka bisa mengetahui bahwa jangan melakukan. Jika kita sudah berjanji, maka kita harus melaksanakan apa yang telah kita sepakati bersama. Jadi menurut saya ini mungkin bisa menjadi contoh bagi kami guru-guru yang lain, bahwa ternyata gampang sebenarnya untuk mendeteksi siswa, cuma mungkin kami sebagai guru masih harus belajar. Ini seperti itu. Terima kasih. Ya, kasih aplaus Ibu, luar biasa sekali. Luar biasa sekali, terima kasih. Jadi ini merupakan salah satu trik kita bagaimana membuat keyakinan kesepakatan kelas kita bersama. Baik, saya lanjutkan materi yang terakhir, yaitu mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini kita lakukan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan.
Segitiga restitusi kalau kita penggal mulai dari restitusi. Restitusi itu artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada posisi kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pendapat Johnson tahun 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang harus kita terapkan ke diri kita. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya lagi. Nah, kita lihat satu-satu. Restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi guru memposisikan sebagai manajer, tadi kita sepakati bersama, posisi kontrol yang kita ambil adalah manajer, menggunakan metode segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, verifikasi kesalahan tindakan atau keyakinan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan murid yang memiliki kemandirian tinggi dan mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, kita coba yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal, untuk membuat anak yang tadinya merasa gagal karena berbuat positif, setelah melakukan sesuatu menjadi positif terhadap dirinya, ya. Apa yang harus dilakukan dan yang harus dilakukan, yaitu banyak perkataan kita yang bisa menstabilkan identitas siswa. Misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawinya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga dulu pernah berbuat seperti itu, gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Atau bisa juga, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Nah, itu salah satu untuk menstabilkan. Jadi anak-anak yang dalam posisi labil itu kita stabilkan dulu. Kita harus memposisikan kita dulu. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Artinya membantu siswa mengenali dulu kebutuhan yang ingin dipenuhi dalam melakukan kesalahan itu. Banyak kata-kata yang bisa kita lakukan. Misalnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu ternyata tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau bisa juga, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi kamu bisa tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Itu validasi yang kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang terakhir, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Banyak yang bisa kita tanyakan. Misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai apa? Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa sih? Kamu ingin menjadi seperti apa? Ketika kamu melakukan itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kemudian? Jadi kita
menanyakan keyakinan mereka tentang kesalahan yang mereka sudah lakukan. Nah, jadi saya punya contoh video yang saya sudah buat, sebetulnya ini tentatif, tergantung kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. So bila aku marah, aku akan buka baju. Bukan, aku buka spek. Okay? So kita akan nyanyi sebuah lagu dari judul Better Scars. Let's go. I wish I never loved, I wish I never Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, pagi ini silakan orang untuk memimpin doa. Silakan. Pagi ini kayaknya ada 2 bangku kosong. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, Miko dan Isa tidak hadir pada hari ini. Tapi kebetulan ibu ketinggalan kacamata. Ibu mau ke kantor sebentar. Nanti anak-anak lanjutkan dulu sebentar materi kita yang kemarin. Setelah itu kita akan bahas sama-sama mengenai materi kita tentang suhu, konveksi suhu dan bagaimana cara merubahnya. Tunggu sebentar ya. Hey. Kenapa ke sana? Kan ada pintu. Kenapa harus lewat pagar? Ayo kita berbicara dulu sama ibu. Silakan duduk, Tiko dan So bila aku marah, aku akan buka baju. Bukan, aku buka spek. Okay? So kita akan nyanyi sebuah lagu dari judul Better Scars. Let's go. I wish I never loved, I wish I never. Nah, tadi Antam sama Ishak kenapa panjat ke tembok? Ibu takut jatuh loh. Saya bangunnya sekarang. Saya juga bangun kesiangan karena semalam kami berdua tidur larut malam, yaitu jam 12 malam, karena di sebelah rumah kami ada acara. Oh begitu. Nah sekarang pada saat semalam apakah acaranya betul sampai jam 12 malam sehingga kalian tidurnya kemalaman? Iya Bu, acaranya sampai jam 9 saja. Tapi kami berdua bermain Mobile Legends, tidak sadar bahwa sudah jam 12 malam. Ya Bu, betul. Kami berdua bermain tidak melihat waktu hingga sampai jam 12 malam. Waktu pembelajaran sama ibu di kelas kita sudah sama-sama membahas mengenai keyakinan kelas. Sekarang Sa sama Iko masih ingat tidak keyakinan kelas sama-sama yang sudah kita bentuk pada waktu itu? Masih Bu. Ya, coba kalau kalian masih ingat, ibu minta kalian sebutkan apa keyakinan kelas yang sudah kita sama-sama sepakati pada waktu itu. Saya ingat telur mati. Itu, Aisyah? Waktu. Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa keyakinan yang sudah kita bentuk pada saat pada pertemuan berikutnya mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita sama-sama yakini. Nah, kemarin keyakinan kelas kita itu kan salah satunya adalah membangun suatu sistem yang disiplin. Sekarang Anton ibu tanya, Tiko sama Ishak ibu mau tanya lagi ya. Apakah meloncat pagar untuk sampai ke sekolah merupakan sikap disiplin tepat pada waktunya? Nah sekarang kalau kalian loncat pagar seperti itu,
apakah dengan meloncat pagar dapat mempercepat waktu kalian untuk datang ke sekolahan? Lebih sedikit ya, kalau gitu dipahami ya. Mungkin ini salah satu salah satu pengalaman pribadi kalian nanti. Ibu dulu juga pernah ya, waktu usia kalian pernah loncat pagar karena kamu datang sekolah terlambat. Tapi dari pengalaman itu ibu berubah kalau itu menjadikan pengalaman untuk pribadi itu. Nah sekarang selanjutnya apa yang harus kalian lakukan untuk berikutnya supaya nanti kalian berdua tidak datang terlambat ke sekolah? Bangun lebih pagi dan tidak bergadang lagi. Ya, bangun lebih pagi, kemudian tidak bergadang lagi. Itu merupakan salah satu alternatif supaya kalian tidak terlambat datang sekolah. Nah, sekarang berikutnya kalian sudah mengetahui keyakinan kelas kita, kemudian bagaimana cara kalian memperbaiki. Kira-kira masih mau diulangi lagi tidak kesalahannya? Tidak. Kalian berjanji sama siapa? Ibu. Ya, kedepannya kalian tidak mengulang lagi. Oh iya, Viko sama Isa, kalau begitu cita-citanya apa nih? Kalau saya cita-citanya jadi polisi. Iya, kalau Viko? Saya juga mau jadi dokter. Ya, itu cita-cita yang bagus dan sangat luar biasa sekali. Jadi dengan cita-cita seperti itu kalian teruslah belajar untuk disiplin, ya, memanfaatkan waktu. Jangan lagi karena takut terlambat terus manjat tembok, kalau jatuh nanti bagaimana, ya. Nah, kali ini ibu maafkan, ke depan ibu yakin kalian menjadi orang yang lebih baik lagi, ya. Oke, kalau itu silakan kembali ke kelas, belajar bersama teman-teman kalian dan lanjutkan pelajaran kalian. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu semua, tadi itu hanya contoh bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Apakah dari segitiga restitusi dari video tadi sudah mencakup semuanya enggak? Ya, sudah mencakup semuanya. Jadi itu hanya beberapa contoh penerapan segitiga restitusi. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan tidak? Tidak ada. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya. Kemudian kedepannya kita bisa sama-sama berusaha untuk menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, kehilafan, datangnya dari saya pribadi. Kalau itu kebenaran, sama-sama kita hargai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih buat Ibu Elvina atas pemaparan materi untuk kami semua hari ini. Termasuk pada agenda berikut yaitu penutup. Marilah kita sebagai warga sekolah UPTD SMP Negeri 1 Kalabari, mari kita sama-sama tanamkan budaya positif, dimulai dari kebiasaan baik yang harus kita lakukan secara berulang-ulang, sehingga siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sesuatu yang baik dalam proses siswa memerdekakan diri sendiri. Meskipun budaya positif juga mendorong kita sebagai guru untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Sekian untuk kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam guru.